ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم في كل لمحة ونفس عدد ما واسعه علم الله. اللهم صل على سيدنا محمد الحبيب المحبوب الشافي المفرج الكروب وعلى آله وصحبه وسلم. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. وقال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أما بعد. Yang terhormat Kepala KPPN Bangko yaitu Al-Mukarram Bapak Sahrul Alam Sahri, kita doakan mudah-mudahan beliau sehat selalu, panjang umur, mudah rezeki, lancar segala urusan, diberikan kemudahan Allah Subhanahu wa taala dalam memimpin KPPN Bangko. Kemudian yang kami hormati seluruh pejabat yang ada di lingkungan KPPN dan seluruh keluarga besar KPPN yang hadir pada sore hari ini. Mudah-mudahan kita semua selalu berada dalam naungan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat waktu ini masih lama, habis setengah jam lagi buka nih. Makanya saya menyampaikan pelan-pelan saja. Biasanya saya itu kalau kultum atau ceramah itu bergebu-gebu, karena sore ini buku masih lama. Saya pelan-pelan saja, alon-alon sih penting kelakon. Nah, pelan-pelan saja, karena nanti kalau bergebu-gebu saya khawatir buku duluan. Makanya pelan-pelan saja kan. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada saat ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga dapat hadir di musala KPPN ini dalam rangka silaturahim, kemudian dilanjut dengan kegiatan pengajian dan berbuka bersama. Itu harapan kita, kegiatan kita pada sore hari ini diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada Imam besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dulu beberapa bulan sebelum Ramadan, tepatnya di bulan Rajab, kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Yang artinya adalah, ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab, berkahilah kami di bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadan, dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Dan alhamdulillah doa kita tersebut dikabulkan oleh Allah, dan saat ini kita berada di bulan Ramadan, yaitu Sayyidus Syuhur, pemimpinnya bulan-bulan. Nah, pemimpinnya bulan-bulan atau penghulunya bulan itu adalah bulan Ramadan, atau dalam bahasa Arabnya disebut dengan Sayyidus Syuhur. Nah, patut kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita selaku makhluk, selaku hambanya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran yang berbunyi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma khalaqtu, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia illa liya'budun, melainkan agar mereka untuk beribadah kepadaku, agar mereka menyembahku. Jadi itulah tujuannya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, baik dari kalangan jin maupun manusia, tidak lain adalah untuk beribadah, untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita selaku manusia, kenapa kita harus beribadah kepada Allah? Kenapa kita harus menyembah Allah Subhanahu wa taala?
manusia itu dalam ayat yang lain dikatakan wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dha'ifan, dalam keadaan lemah. Makanya kita harus menyembah Allah, mengabdi kepada Allah, mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, karena kita ini tidak memiliki apa-apa pada hakikatnya. Yang maha kuasa itu adalah Allah, sementara makhluk itu adalah lemah. Wa khuliqal insan. Al-insan alif lam yang berada pada kata al-insan itu lil jinsi namanya, Pak. Mencakup semua jenis manusia. Siapapun itu lemah. Apapun jabatannya, apapun pangkatnya, itu semuanya adalah lemah. Kita ini belum ada apa-apanya, Bapak Ibu sekalian, mohon maaf, dibandingkan dengan Firaun. Ibu kenal dengan Firaun, Bu? Tidak kenal ya? Tapi pernah dengar ya, dalam Al-Quran itu banyak sekali disebut nama-nama Firaun. Bapak juga banyak tidak kenal dengan Firaun, tapi pernah dengar Firaun. Kenapa? Tidak pernah ketemu ya? Nah, tapi dalam Al-Quran itu sangat populer nama-nama Firaun itu. Jadi Firaun itu, Bapak Ibu sekalian, beliau itu sombong, bahkan sampai mengaku Tuhan. Ana rabbukumul a'la, saya ini Tuhan kalian, sembahlah saya. Kenapa dia sombong? Karena memang Firaun itu, Bapak Ibu sekalian, tidak pernah sakit. Dari lahir itu sampai meninggal itu tidak pernah sakit. Demam nggak pernah, asam urat enggak, tensi enggak, berbeda. Jadi dia itu memang merasa berkuasa begitu, Pak. Kemudian hartanya banyak, fisiknya kuat, berisi berotot badannya, sehingga dia mengaku Tuhan, sembah saya, siapa yang tidak sembah saya dibunuh, Pak. Nah, dibunuh semuanya. Bahkan Nabi Musa pun juga harus dihanyutkan ke Sungai Nil oleh istrinya untuk menghindari. Nah, karena kalau ada anak bayi laki-laki lahir maka bunuh, kata Firaun, karena dia khawatir untuk merebut nanti kekuasaannya. Itu Firaun, Pak. Tidak pernah sakit. Lalu apa yang terjadi dengan Firaun, Pak? Dengan kesombongannya, dia ditenggelamkan di Sungai Nil, di Laut Merah. Nah, ini ditenggelamkan di Laut Merah. Orang yang begitu kuat mengaku Tuhan akhirnya juga mati. Dan sekarang dimumikan, Pak. Dimumikan, namanya di Madhab. Madhab itu kalau bahasa kita museum, berada di kota Kairo, Tahrir namanya, di pinggir Sungai Nil. Itu ada jasadnya. Alhamdulillah, saya kurang lebih 13 tahun di Timur Tengah, termasuk di Mesir itu, Pak. Saya tidak pernah lihatnya ke dalam. Tapi kalau pejabat-pejabat kita, masyarakat kita yang datang ke Mesir menjadi turis, itu berbondong-bondong ingin melihat bangkai Firaun yang dimumikan itu. Masuk ke dalam museum ingin melihat Firaun itu. Kalau saya, alhamdulillah, kurang lebih 13 tahun, tidak pernah sekalipun, Pak. Ada orang datang ke Mesir, saya cuma mengantar batas pagar. Monggo panjenengan melekat, belum beri timawar. Silakan Bapak masuk, saya cukup di sini saja. Kenapa, Pak? Kenapa saya nggak mau ketemu dengan Firaun? Saya khawatir ketularan perangai Firaun. Sementara orang-orang berebut. Nah, karena memang anjuran Nabi seperti itu. Kita harus menjauh dari hal orang-orang yang tidak baik seperti itu, karena khawatir nanti kita tertular dengan kelakuannya. Nah, ternyata apa yang terjadi dengan Firaun? Meninggal dunia juga, Pak. Nah, apalagi kita yang seperti ini, yang lemah lah bila dibandingkan dengan Firaun tersebut. Makanya kita tidak boleh sombong dan kita harus selalu menjadi hamba Allah, abdan syakur, hamba yang banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapanpun dan dimanapun, dalam kondisi bagaimanapun, kita harus bersyukur kepada Allah. Tidak boleh mengeluh, tidak boleh marah kepada Allah. Buatan sakit murah muring. Nah, dengan yang jauh gitu. Pak gak gitu. Langsung dong. Pak Sarul. Makassar seperti ini ya, Bugis ya. Makanya kita, Bapak sekalian, kita harus bersyukur dalam kondisi bagaimanapun, baik dalam keadaan kita mendapat nikmat maupun dalam keadaan kita diberi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang ujian yang kita anggap itu musibah bagi kita, siksaan bagi kita, tetapi kadang-kadang mengandung banyak hikmah di balik itu. Makanya kita juga tetap harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu berfirman,
Dalam surah An-Nahl ayat 18, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmat Allah yang diberikan kepada kalian, sampai kapanpun kalian takkan sanggup untuk menghitungnya. Nah, dalam Al-Quran kita tidak sanggup menghitung nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Tidak usah kita menghitung nikmat Allah yang berada di luar diri kita. Nikmat Allah yang berada di dalam diri kita saja, Bapak Ibu sekalian, tidak sanggup kita menghitungnya. Cobalah yang kita miliki ini, Bapak Ibu sekalian. Hidung, ya Bu ya, itu mahal hidung, Pak. Coba saja kalau kita tidak memiliki hidung. Andaikan ibu misalnya sehari saja tidak punya hidung, alangkah susahnya Bapak Ibu sekalian. Kita tidak bisa membedakan antara bau. Ini bau durian apa bau kentut, tidak bisa bedakan. Itu nikmatnya hidung. Dengan hidung kita bisa membedakan antara bau dan bau. Lalu mata, nikmat mata. Coba kita tidak memiliki mata, alangkah susahnya kita tidak bisa melihat ciptaan Allah yang begitu indah. Betul kan kata Rama Irama ya Pak Sarun? Indahnya dunia, pada melihatnya. Dorang bagi orang, gelap bagi dia. Nah itu ya. Itu kata Rama Irama Pak.